Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina Safitri, Sarjana Ekonomi, Magister of International Business, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bisnis ekonomi pembangunan B. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan mengawali presentasi kelompok kami. Kelompok kami mengambil bisnis plan yaitu di bidang fotografi dan vendor buku tahunan sekolah. Alasan kami mengambil vendor fotografi dan buku tahunan sekolah adalah karena tingginya permintaan buku tahunan sekolah setiap tahunnya. Dan juga kelompok kami menyediakan penyewaan kostum sekaligus pembuatan buku tahunan sekolah yang belum pernah ada dari vendor-vendor lainnya. Oke, langsung saja kepada deskripsi perusahaan. Fotokuy adalah brand yang berfokus pada penyediaan pelayanan fotografi yang berkualitas tinggi dan juga penyediaan buku tahunan sekolah dan juga penyewaan kostum dari buku tahunan sekolah. Dengan visi yang menjadi pilihan utama dari sekolah SMA dan organisasi yang membutuhkan fotografi berkualitas tinggi. Fotokuy juga bertujuan untuk mengabadikan momen-momen spesial dengan cara yang berkelas dan profesional. Visi dan misi bisnis. Visi menjadi brand terkemuka dalam industri fotografi dan buku tahunan sekolah di Indonesia dengan memberikan pengalaman visual yang tak terlupakan. Misi menyediakan layanan fotografi yang inovatif dan berkualitas, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang memuaskan, mengembangkan produk terkait fotografi dan buku tahunan sekolah yang menarik dan fungsional, serta menyewakan kostum yang unik dan berkualitas untuk acara-acara spesial. Yang pertama ada latar belakang dari vendor buku tahunan sekolah. Yang pertama, tingginya permintaan buku tahunan setiap tahunnya oleh murid sekolah. Yang kedua, para calon konsumen, khususnya murid sekolah, biasanya mencari harga yang paling terjangkau. Yang ketiga, ada permasalahan. Permasalahannya ada rata-rata konsumen, khususnya murid SMA, mengalami kendala saat sedang melaksanakan buku tahunan. Yang kedua, para konsumen biasanya memiliki kesulitan mencari kostum untuk foto buku tahunan. Yang terakhir, para konsumen banyak mengalami kendala pada saat mencari ide, tema, atau bahkan referensi. Solusi dan gagasan. Dalam layanan pembuatan buku tahunan di Fotokuy, kami menawarkan 3 opsi paket untuk buku tahunan. Yang pertama, only book, yang kedua, half packing, yang ketiga, half packing. Selanjutnya, kami juga menyediakan layanan sewa kostum. Ini memungkinkan para siswa untuk memilih kostum sesuai dengan tema buku tahunan atau gaya yang mereka inginkan, baik itu formal, casual, atau tematik. Ini memberi nilai tambah agar foto terlihat lebih menarik dan berbeda. Kami juga memiliki layanan fotografi profesional. Tim kami berpengalaman dalam menangkap momen-momen penting, baik foto perorangan, berkelompok maupun foto candid. Kami memastikan setiap foto terlihat berkualitas dan sesuai dengan harapan klien. Tak hanya itu, Fotokuy juga menawarkan layanan editing dan desain. Tim kami akan mengedit foto, menyesuaikan layout, dan membuat desain grafis yang menarik, sehingga buku tahunan tidak hanya sekadar kumpulan foto, tetapi menjadi karya seni yang menyimpan kenangan berharga dengan tampilan yang profesional. Produk. Nah, dalam produk ini kami menawarkan 3 jenis penjualan buku tahunan. Yang pertama, only book. Paket ini menyediakan buku tahunan dalam bentuk cetak saja, ideal bagi klien yang menginginkan solusi sederhana. Yang kedua yaitu half packing. Dalam paket ini kami menawarkan tambahan seperti kotak sederhana atau item lainnya dengan fokus pada kenyamanan dan biaya yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga adalah hard packing. Ini adalah paket lengkap kami, di mana buku tahunan dilengkapi dengan kemasan premium dan berbagai aksesoris tambahan untuk membuat buku tahunan terlihat lebih elegan dan istimewa. Di Fotokuy, kami tidak hanya sekedar mencetak buku tahunan. Kami memberikan solusi lengkap yang mencakup penyewaan kostum, fotografi, editing, hingga desain dengan berbagai pilihan paket yang fleksibel. Kami siap membantu setiap sekolah atau institusi mewujudkan buku tahunan yang unik dan berkesan. Strategi pemasaran yang dapat kita lakukan, yang pertama ada pemasaran digital. Pemasaran digital dapat kita lakukan melalui media sosial, melalui website, dan melalui konten kreatif. Yang kedua ada kolaborasi dan kerjasama. Kolaborasi dan kerjasama biasanya kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah, bekerjasama dengan studio foto, dan ada juga yang bekerjasama dengan influencer. Yang ketiga ada promosi dan diskon. Promosi dan diskon yang biasanya kita tawarkan yaitu berupa paket dan bundling. Yang kedua, diskon musiman dan dapat dilakukan juga dengan referral program. Yang terakhir ada pemasaran secara offline.
Pemasaran secara offline biasanya kita lakukan melalui seperti membuka seminar di sekolah-sekolah, habis itu kita memasang poster di sekolah. Target pasar itu ada 3. Yang pertama, siswa-siswi SMA. Siswa-siswi SMA itu biasanya mengadakan yearbook. Dan yang kedua, mahasiswa-mahasiswi universitas biasanya mengadakan buku tahunan. Dan organisasi aktif. Organisasi aktif itu biasanya mengadakan buku tahunan melalui dokumentasi. Dan ada analisis kompetitor. Analisis kompetitor itu ada 3 juga. Yang pertama ada Abang Ireng, dan yang kedua ada Happy Friends, dan yang ketiga ada RK Kreatif. Selanjutnya yaitu market size. Berdasarkan jumlah institusi pendidikan dan siswa di suatu wilayah, misalnya jika ada sekitar 5.000 sekolah dengan rata-rata 100 siswa, maka potensi penjualan bisa dihitung dari jumlah yearbook yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan sendiri terdiri dari yang pertama ada persaingan. Persaingan dapat mendorong inovasi dan kemajuan. Ada banyak kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Perusahaan harus bijaksana dalam mengelola strategi kompetitif mereka untuk menghindari dampak negatif dari persaingan yang berlebihan. Yang kedua ada biaya yang tinggi. Biaya tinggi dalam bisnis dapat menjadi kelemahan yang signifikan dan memengaruhi berbagai aspek operasional. Dan yang terakhir ada perubahan teknologi. Meskipun perubahan teknologi dapat membuka banyak peluang, ada berbagai kelemahan dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya, risiko, dan potensi dampak dari setiap perubahan teknologi sebelum mengadopsinya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat maksimal dari investasi mereka. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama itu penurunan tren. Dengan penurunan tren yang menyebabkan produksi buku tahunan berkurang dikarenakan tren buku tahunan yang berkurang yang menyebabkan pendapatan berkurang. Yang kedua yaitu penurunan daya beli. Penurunan daya beli ini menyebabkan pendapatan berkurang, bahkan berpotensi bisnis ini bangkrut karena kerugian. Yang terakhir adanya persaingan ketat. Dengan persaingan ketat di antara vendor-vendor lain menyebabkan calon konsumen terbagi dengan vendor lainnya yang membuat pendapatan terbagi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu rincian keuangan. Untuk rincian keuangan, modal awalnya itu berjumlah 150 juta. Dan yang kedua itu biaya sewa studio, itu berjumlah 10 juta. Dan biaya listrik dan utilitas berjumlah 5 juta. Dan gaji pokok dan gaji staf sejumlah 30 juta. Selanjutnya ada promosi digital berjumlah 15 juta. Dan total biaya yang dikeluarkan kira-kira sebesar 210 juta. Laba bersih bulanan pertama berjumlah 50 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.